Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fuadi, mahasiswa IAIN Bukit Tinggi, jurusan Ilmu Hadis semester 4. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang kitab Irsyadus Sari ila Syarhi Sahih Al-Bukhari. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitabnya, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui sedikit tentang biografi dari pengarang kitab Irsyadus Sari ila Syarhi Sahih Al-Bukhari. Pengarang dari kitab Irsyadus Sari ila Syarhi Sahih Bukhari ini bernama Imam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Kastalani Asy-Syafi'i. Beliau merupakan orang kebangsaan Mesir yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, dan beliau dilahirkan di Kairo, Mesir pada hari Senin 20 Zulqa'dah pada tahun 851 Hijriah. Dan beliau wafat di Kairo juga pada hari Kamis bertepatan dengan bulan Muharram pada awal tahun 923 Hijriah. Dimakamkan di dekat pemakaman Imam Al-Aini. Beliau merupakan pengarang kitab Umdatul Qari di Al-Jami' Al-Azhar. Beliau adalah orang yang alim, orang yang wara', dan juga pensyarah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara guru beliau adalah Syekh Burhan Al-Ajluni, Syekh Jalal Al-Kabir, Syekh Khalid Azhar, Syekh Al-Hafiz Syakhawi, dan Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau dikenal sebagai ulama ahli hadis yang sangat luar biasa, seorang sejarawan, pakar fakih, dan pakar qiraat. Sekarang kita masuk kepada kitab Irsyadus Sari di Syarhi Sahih Al-Bukhari. Kitab Irsyadus Sari li Syarhi Sahih Al-Bukhari ini juga dikenal sebagai ringkasan dari Fathul Bari, karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga Umdatul Qari, karya dari Badruddin Al-Aini. Beliau juga merupakan guru dari Imam Syihabuddin ini. Kitab Irsyadus Sari ini juga merupakan kitab rujukan dalam bidang fikih hadis yang terdiri dari 10 jilid dengan jumlah keseluruhan halaman kira-kira 8.448 dalam versi PDF. Diakui atau tidak oleh penulis kitab, syarah yang dikarang oleh Syifuddin Ahmad ini merupakan kitab yang menggunakan metode tahlili, dengan bukti bentuk pensyarahan yang dipaparkan oleh Syifuddin ini dengan perkata. Lalu syarat dengan metode pensyarahannya klasik terhadap hadis, karena pada masa itu kebanyakan pola pensyarahan hadis masih menggunakan penjelasan secara oral atau bilisan. Dr.
Utsman Al-Khashid, beliau mengemukakan ada 4 model metode pengajaran atau penyampaian hadis terhadap murid-muridnya. Antara lain, yang pertama itu asyarah at-tafsilin atau penjelasan secara terperinci. Syarah at-tafsilin ini menjelaskan matan hadis itu mulai dari penjelasan kalimat per kalimat yang sulit, serta menerangkan fungsi dari penggunaan lafaz tersebut dalam konteks nas, lalu memberikan pemahaman terhadap susunan-susunan kalimat yang menyulitkan, lalu disertai pernyataan yang menguatkan. Yang kedua, metode yang kedua yaitu asyarah al-wasit atau penjelasan sederhana. Penjelasan al-wasit ini, syarah al-wasit ini, seorang guru menjelaskan suatu hadis, kemudian diikuti dengan beberapa penjelasan secukupnya tentang lafaz-lafaz yang asing, dan kemudian dijelaskan secara global, secara umum. Yang ketiga, metode syarah al-wajiz atau penjelasan secara ringkas. Itu seorang guru menjelaskan hadis dengan menjelaskan hal-hal yang sulit dan tempat-tempat yang sulit secara ringkas saja. Yang keempat, al-qira'an at-tabi'iyah atau membacakan lalu ditirukan. Maksudnya, seorang guru menyampaikan atau mengajarkan suatu hadis hanya dengan membacakan kitab hadis dalam pelajaran tertentu. Kemudian, apa yang dibaca oleh guru tersebut diikuti oleh murid-muridnya tanpa menjelaskan apa yang ada di dalamnya, baik dalam segi bahasa, istinbat hukum, ataupun kritik terhadap sanad dan matanya. Baiklah, adapun penjelasan yang dilontarkan oleh Dr. Utsman di atas sebenarnya merupakan proses pensyarahan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW hingga terjadinya pembukuan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun sistematika kitab dalam penyusunan suatu kitab syarah hadis ini tidak terlepas dari sistematika yang disusun secara otoritatif oleh pengarang kitab tersebut. Mula-mula, Imam Syihabuddin Ahmad menyusun kitab ini dengan memberikan muqaddimahnya tentang apa yang akan dibahasnya di dalam kitab ini secara global. Kemudian, selanjutnya, yang menarik sesuai dengan judul kitab syarah ini, yakni Irsyadus Sari li Syarhi Sahih Al-Bukhari ini, beliau mencoba menjelaskan pasal-pasal yang disampaikan secara berurutan, dimulai dari keutamaan hingga pasal-pasal yang secara umum menuturkan biografi dari Imam Al-Bukhari selaku pengarang kitab yang disyarahi oleh Imam Syihabuddin Ahmad ini. Adapun beberapa pasal tersebut, yang pertama, keutamaan ahli hadis. Yang kedua, siapa orang yang mentadwin suatu hadis. Yang ketiga, faidah dari ilmu mustalahul hadis. Yang keempat, hal-hal yang berhubungan dengan kitab Sahih Al-Bukhari, baik itu syarah ataupun takrir yang berlaku di dalamnya. Yang kelima, menjelaskan tentang biografi Imam Bukhari, mulai dari kurun hidupnya, nasabnya, rihlah Imam Bukhari mencari ilmu, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah Imam Syihabuddin Ahmad menjelaskan tentang pasal-pasal di atas tersebut, dan sebelum ia mensyarahi kitab karangan dari Imam Al-Bukhari ini, ia memulai dengan menuliskan basmalah dalam bahasa Jawa, ngalap barokahe bismillah, juga bermaksud untuk memberikan penjelasan tentang basmalah tersebut. Kemudian baru dilanjutkan dengan
penjelasan bagaimana permulaan munculnya atau turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kitab Asari li Syarhi Sahih Bukhari ini, yang pertama kelebihannya itu karena menggunakan metode tahlili, yang mana seorang pensyarah hadis dalam mensyarah suatu hadis itu mengikuti sistematika hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam sebuah kitab hadis yang ia syarahi. Jadi Imam Syihabuddin ini mensyarah satu kitab mengikuti sistematika dari kitab Sahih Al-Bukhari, sehingga juga menambah banyak kosakata bahasa Arab terhadap pembaca. Yang kedua, di dalam kitab Asari ini kita juga mendapatkan ilmu tentang mustalahul hadis yang sangat penting agar kita bisa mengetahui validitas suatu hadis Bukhari yang ada di dalamnya. Dan kekurangan dari kitab Asari li Syarhi Sahih Bukhari ini, tidak semuanya mengikuti pola sistematika dari kitab Sahih Bukhari. Ada yang ditemukan dalam kitab syarah ini, pengarang tidak menjelaskan secara berurutan. Dan yang kedua, terkadang kitab ini juga menggabungkan dua kitab yang berbeda menjadi satu. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Dan sebelum saya menutup video ini, saya mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan yang telah saya bacakan, dan saya tahu adanya banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.